Calon psikolog mempersembahkan 10 kebiasaan yang dilakukan orang-orang bahagia. Menurutmu, apa yang membedakan orang yang bahagia dan orang yang tidak bahagia? Nah, jawaban dari pertanyaan itu sebenarnya sangatlah simpel. Mereka memiliki kebiasaan, cara berpikir, dan cara bertindak yang berbeda dengan mereka yang tidak bahagia. Tidak peduli apakah kamu kaya atau miskin, apakah kamu berparas rupawan atau tidak, atau apakah kamu mengendarai mobil yang mewah atau hanya mengendarai motor bekas, kamu bisa menjadi seorang yang bahagia atau tidak bahagia sama sekali. Perlu diingat bahwa kebahagiaan berada di tanganmu sendiri. Jika kamu ingin menjadi lebih bahagia, terapkanlah kebiasaan-kebiasaan berikut ini ke dalam hidupmu. Nomor 1, jadilah pribadi yang optimis. Menghadapi situasi negatif dan berurusan dengan hal-hal yang rumit adalah bagian dari menjalani hidup. Tetapi, di setiap kesulitan yang kamu temui, ingatlah kalau kamu selalu bisa menemukan solusi atas permasalahanmu dan kamu dapat mengubah cara berpikirmu. Memiliki emosi yang positif dapat membantumu dalam mengatasi stres yang berlebihan dan memberikanmu motivasi untuk membuat perubahan jangka panjang dalam hidupmu. Oleh karena itu, buanglah jauh-jauh pikiran negatifmu dan belajarlah untuk melihat setiap masalah sebagai tantangan dan peluang. Daripada terus tenggelam dalam kesedihan, bangkitlah dan cari solusi atas persoalanmu. Nomor 2, fokuslah pada apa yang bisa kamu kendalikan. Banyak orang di dunia ini yang mengkhawatirkan hal-hal yang berada di luar kendali mereka, misalnya seperti penyakit yang mematikan, bencana alam yang membawa malapetaka, atau kondisi ekonomi global yang tidak stabil. Perlu diketahui bahwa memikirkan sesuatu yang melelahkan seperti itu hanya akan menguras tenagamu, dan kamu tidak akan mempunyai energi lagi untuk menjadi positif dan bahagia. Lain kali, jika kamu mendapati dirimu berpikir seperti itu, arahkan pikiranmu ke hal-hal apa saja yang bisa kamu kendalikan. Lalu, daripada menyerah dengan keadaan, ambillah tindakan untuk mengatasi masalah yang kamu hadapi. Nomor 3, terimalah dirimu apa adanya. Menerima diri sendiri, berarti kamu merasa nyaman dengan dirimu apa adanya. Jika kamu terus-menerus membandingkan dirimu dengan orang lain, atau selalu berfokus pada kekurangan-kekurangan yang kamu miliki, hal itu dapat membuat hidupmu dipenuhi dengan kenegatifan. Ingatlah kalau kita semua mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Dengan mengingat fakta tersebut, kamu tidak hanya akan lebih menyayangi dirimu sendiri, tetapi, itu juga akan membantumu untuk menerima orang lain apa adanya. Nomor 4, berbuat baiklah kepada orang lain. Kebiasaan yang satu ini merupakan salah satu kebiasaan yang paling sering dilakukan oleh individu-individu yang bahagia. Perlu diketahui bahwa berbuat baik kepada orang lain akan memberikanmu lebih dari sekedar perasaan senang, dan ada dampak yang sangat nyata pada kebahagiaanmu ketika kamu berbelas kasih kepada sesamamu. Melakukan kebaikan tidak hanya sebatas mendonasikan uangmu ke yayasan amal saja, tetapi, itu juga termasuk mengorbankan waktu dan tenagamu untuk kepentingan orang lain. Selain meningkatkan kebahagiaanmu, berbuat baik dapat membantumu untuk memperkuat hubungan sosialmu dan bahkan membuatmu menjadi lebih sehat. Nomor 5, kejarlah tujuan yang bermakna. Coba pikirkan tentang orang-orang yang paling bahagia yang kamu kenal dalam hidupmu. Kemungkinan besar, mereka pasti menjalani hidup yang sangat aktif dan produktif. Mereka tampaknya selalu melakukan sesuatu, memiliki rencana yang besar, dan menemukan ide-ide baru yang menarik. Dengan kata lain, mereka memiliki tujuan yang hendak mereka kejar dan capai. Ketahuilah bahwa dengan menetapkan target yang ingin diraih, hidupmu akan menjadi lebih bermakna dan ada alasan bagimu untuk bangun di pagi hari. Maka dari itu, mulai hari ini juga, tetapkanlah tujuan pribadi untuk dirimu sendiri dan susunlah langkah-langkah untuk mencapainya. Nomor 6, hilangkanlah semua dendam yang kamu miliki. Memaafkan dan melupakan, merupakan dua hal yang wajib kamu lakukan jika kamu ingin hidup bahagia. Perlu diingat kalau menyimpan dendam, hanya akan membuat kebencian tumbuh semakin besar di dalam hatimu, dan itu akan menghambat kebahagiaanmu. Ketidakmampuan kita untuk memberi maaf, merugikan kita, lebih dari individu yang berbuat salah kepada kita. Kamu harus memaafkan dirimu sendiri dan juga orang lain, serta menghilangkan emosi negatif seperti kemarahan, kesedihan, kebencian, permusuhan, dendam, dan sebagainya. Lain kali,
Kalau sesuatu yang buruk menimpa hidupmu, daripada berlarut-larut dalam kesedihan dan merenungkan apa yang telah terjadi, jadikanlah itu sebagai pelajaran hidup yang bisa kamu ambil hikmahnya. Nomor 7, bangun dan pertahankan koneksi sosialmu. Koneksi sosial yang kamu miliki dalam hidupmu memainkan peranan yang sangat besar terhadap kebahagiaanmu. Perlu diketahui bahwa kebahagiaan itu ibarat flu yang menular, dan dapat menyebar dari satu orang ke orang yang lainnya. Jika kamu ingin bahagia, maka kamu harus mengelilingi dirimu dengan individu-individu yang bahagia. Investasikanlah waktu dan energimu untuk memperluas dan mempertahankan lingkaran sosialmu. Asah keterampilan berkomunikasimu, belajarlah untuk menjadi pendengar yang baik, dan jangan lupa meluangkan waktu untuk quality time bersama keluarga dan teman-temanmu. Nomor 8, habiskan uangmu untuk membeli pengalaman. Menurutmu, manakah yang membuatmu lebih bahagia? Membeli mobil yang baru, atau pergi liburan bersama dengan orang yang kamu sayangi? Berdasarkan penelitian, opsi kedua adalah jawabannya. Seperti yang kamu ketahui, pengalaman merupakan hal yang kekal di ingatan kita, bukan barang-barang mahal. Kamu harus menghargai mereka, karena mereka jauh lebih mungkin untuk membuatmu bahagia, daripada harta benda yang mewah. Maka dari itu, habiskanlah uangmu untuk membeli dan menambah pengalaman-pengalaman baru, misalnya seperti pergi rekreasi bersama keluarga atau teman-temanmu, belajar bahasa asing, atau traveling sendirian ke luar negeri. Pergilah keluar sana dan carilah pengalaman baru sebanyak yang kamu bisa. Nomor 9, batasi menonton atau membaca berita. Pernahkah kamu memerhatikan bahwa ketika kamu sedang menonton atau membaca berita, isi yang terkandung di dalamnya selalu saja berisi peristiwa yang negatif? Jika iya, apa yang kamu rasakan tentang hal itu? Pastinya, itu bukan merupakan sesuatu yang membuatmu bahagia. Perlu diketahui kalau mengonsumsi berita secara berlebihan dapat membuat seseorang merasa khawatir, kehilangan motivasi, putus asa, dan tidak bahagia. Faktanya, banyak penelitian yang menunjukkan bahwa berita menimbulkan dampak yang negatif terhadap kesejahteraan psikologis kita. Jadi, jika kamu peduli dengan kebahagiaanmu, batasilah menonton atau membaca berita. Nomor 10, prioritaskan kesehatanmu. Kondisi kesehatan kita merupakan salah satu faktor penting yang dapat menentukan tingkat kebahagiaan kita. Namun, sayangnya kebanyakan dari kita tidak menyadari seberapa besar peranan yang dimainkan oleh kesehatan kita terhadap kebahagiaan kita, terutama karena kita biasanya tidak memedulikan sesuatu yang tampaknya baik-baik saja. Tetapi, begitu kamu jatuh sakit, itu akan langsung memengaruhi sikap, suasana hati, dan sudut pandangmu. Hal ini dapat dimulai dari sakit kepala ringan, hingga nyeri kronis atau masalah kesehatan lainnya. Jika kamu ingin menjadi seorang yang bahagia, maka kamu harus menjaga kesehatanmu dengan cara mengonsumsi makanan yang bergizi, tidur yang cukup, dan rajin berolahraga. Jika kamu menikmati konten seperti ini, tekan tombol suka dan bagikan dengan teman-temanmu agar kami dapat terus membuat video seperti ini. Untuk lebih banyak video seperti demikian, tekan tombol subscribe dan ingat untuk mengaktifkan tombol pemberitahuan postingan. Pastikan juga untuk menonton video kami yang lainnya. Terima kasih telah menonton.